Strategi berikutnya dalam mengatasi kekhawatiran hidup. Di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-7 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 7, ayat 7 sampai 8. Saya akan baca buat kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa artinya ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam hubungannya strategi menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran itu hanya akan bisa hengkang kaki, tidak lagi memimpin dan menguasai hati dan pikiran kita kalau kita konsisten berdoa tiap-tiap hari. Konsisten juga baca firman Tuhan. Konsisten juga dalam menaruh iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Sambil engkau bekerja, sambil engkau belajar, sambil engkau melakukan usaha pekerjaan dan bisnismu. Maka virus kekhawatiran itu tidak tertarik untuk menghinggapi Bapak, Ibu, dan saudara. Karena dia tahu saudara tidak lagi percaya kepada kekhawatiran itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu alat yang paling efektif dan masif dipakai oleh iblis dan setan untuk menaklukkan, menjatuhkan anak-anak Tuhan adalah dia kirim virus kekhawatiran untuk menghantui, untuk menguasai, untuk memperbudak orang-orang yang percaya terhadap iblis itu sendiri. Maka kita harus hati-hati dengan kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu bukan datangnya dari Tuhan, bukan. Itu pasti dari si setan. Dan juga dari dalam diri kita sendiri. Ya. Maka untuk itulah kenapa Tuhan katakan janganlah khawatir tadi kan? Karena Tuhan tahu khawatir itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu khawatir itu ya dari si iblis atau dari si setan, dan juga karena Tuhan tahu khawatir itu tidak memberikan sesuatu hal yang membangun, yang positif dalam diri kita, tapi menghancurkan. Maka itu kita bilang berhenti, jangan khawatir. Karena Tuhan tidak mau kita makin hancur. Karena Tuhan tidak mau kita makin terpuruk dalam hidup ini. Tuhan tidak mau, Bapak. Maka di sini kita belajar, Bapak. Konsistenlah berdoa, konsisten baca firman, konsisten juga menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Ini menjadi penting. Modal saya dengan istri dalam menjalani panggilan dan sebagai hamba Tuhan. Dari waktu ke waktu kami terus tidak pernah henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan buat kami dalam menghadapi serangan-serangan dari si iblis yang selalu terus silih berganti menyerang kami dengan kekhawatiran. Kami lawan dengan doa. Jadi kalau Bapak Ibu minim rendah sedikit berdoa, maka disitulah Bapak Ibu akan mudah dikuasai, dikendalikan oleh kekhawatiran. Berdoa. Ya, itu yang dimaksud dengan carilah, mintalah. Yang berikutnya, carilah. Artinya apa? Bekerjalah. Jadi jangan sampai karena begitu khawatirnya, karena begitu cemasnya, karena begitu takutnya kita dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani usaha pekerjaan, bisnis dan juga studi kita, lalu Bapak Ibu Saudara tidak berhenti, tidak lagi mau bekerja. Ya, bagi yang masih kuliah tidak lagi mau mengerjakan tugasnya, tidak lagi mau kuliah, jangan. Atau bagi para pengusaha tidak mau lagi pergi keluar rumah untuk apa? Membuka warungnya, membuka tokonya, membuka kantornya, atau ketemu dengan klien, jangan. Tapi kita harus tetap melakukan aktivitas kita. Yang masih belajar tetaplah belajar, yang tetaplah kuliah. Ya, sebagai pekerja, sebagai profesional tetap melakukan pekerjaanmu di tempat di mana kau bekerja. Sebagai para pengusaha, sebagai bisnismen, tetaplah kembangkan usaha dan bisnismu. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Karena waktu Bapak Ibu Saudara berdiam diri dan berpangku tangan, iblis akan terus mengirim virus kekhawatiran. Seringkali ada orang bertanya, Pak Tony, buat apa sih kita masih perlu belajar? Buat apa kita masih perlu bekerja dan berusaha? Kan Tuhan kita Maha Kuasa.
Dia sanggup, dia tahu memberikan apa yang terbaik buat kita. Betul, amin untuk itu. Tapi jangan lupa, kenapa kita masih perlu bekerja? Kenapa kita masih perlu belajar? Kenapa kita masih perlu mempergunakan tangan dan kaki kita? Karena Tuhan sudah kasih kita modal dasar. Apa itu? Napas hidup. Artinya apa? Kalau kita dikasih hidup hari ini, berarti Tuhan mau hidup yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Harus kita gunakan untuk apa? Melakukan aktivitas kita. Melakukan pekerjaan kita. Melakukan tanggung jawab kita. Untuk itulah Tuhan bilang, pakai napas hidup yang sudah saya berikan bagimu hari ini dalam melakukan tugas dan pekerjaan tanggung jawab. Di sisi lain Tuhan juga kita memberikan apa? Tangan. Maka Tuhan bilang, pakai dulu itu tanganmu. Tuhan juga kasih kita kaki. Maka Tuhan bilang, pakai juga itu kakimu untuk ketemu berjumpa dengan orang. Juga Tuhan kasih juga kita apa? Mata. Mulut untuk berbicara. Telinga untuk mendengar. Pengetahuan. Untuk mengerjakan, untuk menuntaskan tanggung jawab kita. Itu harus kita pakai Bapak Ibu. Maka kalau itu sudah kita pakai dengan maksimal, sisanya Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan yang akan memberkati. Nah kalau ini yang kita lakukan dari waktu ke waktu, maka virus kekhawatiran itu hengkang kaki itu nggak berani menghampiri Bapak Ibu. Karena dia lihat, wah dia tidak berpangku tangan, dia tidak berdiam diri. Tetap juga dia lakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Paling-paling virus kekhawatiran itu akan iblis pindahkan lagi kepada orang yang malas. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi sebuah kesalahan besar. Kalau kita justru vakum, berdiam diri aja. Ya kekhawatiran akan menguasai dan mengendalikan. Maka itu saya katakan tadi. Dari 100% yang pernah kita khawatirkan dalam hidup ini, 99% tidak pernah terjadi. Kalau ada yang 1% terjadi, itu pun karena kita salah. Kesalahannya kita sendiri. Artinya apa? Berdiam diri, berpangku tangan. Udah tahu besok mau ujian, tapi nggak mau belajar kan? Hanya, aduh, kira-kira besok saya lulus atau enggak ya? Ya nggak lulus lah, karena hari itu nggak belajar. Contoh yang lain, udah tahu bulan depan harus bayar kontrakan. Tapi nggak mau berusaha, tidak mau bekerja hari ini. Tetapi apa? Selalu berpikir, selalu merenung, kira-kira nanti kontrakan saya dari mana ya? Bagaimana ya? Ya diusirlah sama yang punya kontrak. Karena selalu hidup dalam kekhawatiran. Di dalam Matius pasal 7 diingatkan juga dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Walaupun detik itu, hari itu, saat itu kelihatannya belum ada mujizat terjadi. Bahkan mungkin sudah di ujung tanduk ini kita punya masalah, punya pergumulan. Tetaplah berharap. Ya, tetaplah beriman. Tetaplah mempercayai Tuhan. Karena mujizat itu nyata. Kami sering juga alami hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Waktu anak saya yang pertama sakit, sama sekali kami tidak punya uang. Maka waktu itu saya katakan kepada istri saya, walaupun kita tidak punya uang, kita tetap harus pergi bawa anak ini ke dokter. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, waktu saya berangkat dari rumah, sampai dalam perjalanan, sampai di tempat praktik dokter, dan sang dokter memeriksa anak saya terus bergumul dan berdoa di hadapan Tuhan, dan terus berharap dan percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan apa yang terjadi? Ini kebetulan dokter ini saudara kita seberang. Waktu selesai dia obati anak saya, dia kasih resep. Sang dokter langsung katakan, Bapak Ibu tidak usah bayar. Silahkan Bapak Ibu bawa resep ini dan tolong supaya ditebus di apotek. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dokter yang tidak seiman dengan saya bisa dipakai hati dan pikirannya dan digerakkan oleh Tuhan untuk menolong anak saya dan menolong saya. Maka kami tidak membayar jasa sang dokter. Ini merupakan bukti
waktu kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak menutup mata. Setelah kami selesai dari dokter itu, lalu kami mencari apotik. Lagi-lagi Bapak Ibu pergi ke apotik tanpa uang, tetapi dengan iman dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Lalu setelah sampai di apotik, lalu kami serahkan itu resep kepada apotekernya, lalu diresep. Waktu sang apoteker itu meresep, ya, mempersiapkan obatnya, saya dengan isi terus berdoa dan berharap, Tuhan, kalau Tuhan menolong kami tadi lewat dokter yang sama, pasti pertolongan Tuhan juga bisa terjadi pada waktu kami mendapatkan obat. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lagi-lagi apotik ataupun juga apoteker yang memberikan obat itu tidak satu iman. Saudara kita seberang. Perkataan yang sama seperti yang dikatakan oleh sang dokter keluar dari mulut sang apoteker ini dengan mengatakan, Bapak Ibu tidak usah dibayar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kepada Tuhan bukan pengharapan yang tanpa kepastian. Pengharapan kepada Tuhan, pengharapan yang pasti, yang ya dan amin. Tuhannya Bapak, Ibu, dan saya adalah sama Tuhan Yesus di dalam Kristus. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama besarnya. Pertolongannya juga tidak pernah berubah. Maka untuk itu saya mau mendorong kita Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari konsisten berdoa, baca firman dan lakukan firman. Konsisten juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan konsisten beriman kepada Tuhan. Maka virus kekhawatiran itu tidak tertarik untuk mengganggu, menguasai, mengendalikan kita. Tapi justru mujizat demi mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup, rumah tangga, kesehatan, studi, usaha, dan bisnis. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menolong kita semakin kuat, semakin teguh dalam menghadapi virus kekhawatiran. Kalau ada dari antara Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang mau konseling, yang mau bertanya lebih lanjut, silakan menghubungi nomor handphone saya langsung di dalam YouTube saya. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kebenaran-Mu dan firman-Mu sudah disampaikan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya setiap pribadi-pribadi yang sedang dipimpin dan dikuasai oleh virus kekhawatiran hari-hari ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau luputkan mereka. Engkau pulihkan mereka. Engkau jamah mereka. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Virus kekhawatiran tidak bisa kita lawan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Tapi virus kekhawatiran itu harus kita lawan dengan sungguh-sungguh datang dan bertobat kepada Yesus. Saya masih terus berikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cara untuk dapat melawan virus kekhawatiran adalah, mari, engkau dapat mengikuti doa yang saya sebutkan ini dengan berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku orang berdosa, yang selama ini saya sering hidup dalam kekhawatiran. Tapi hari ini saya percaya Yesus sanggup memulihkanku, sanggup melepaskanku dari kekhawatiran. Tuhan Yesus, saya membuka hatiku, dan saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Cara yang kedua, Bapak Ibu dapat mengikuti doa yang saya sebutkan ini dengan berkata, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Dan saya percaya Yesus mati dan bangkit di kayu salib untuk menghapus segala dosa dan kesalahanku, termasuk juga dosa kekhawatiranku. Maka mulai saat ini, ya Tuhan, saya mau kembali supaya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran saya. Bapa dalam surga, Engkau sempurnakan, Engkau materaikan, Engkau memperjelas, memperdalam pemahaman setiap Bapak, Ibu, saudaraku yang telah mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang makin kuat, makin teguh dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya diperalaskan di dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.